Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di iDream Motivation. Terima kasih untuk yang mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id ataupun yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Hari ini kita masih membahas tentang bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan. Tadi menarik di sesi pertama membahas bahwa Bang Arif tidak setuju dengan kata gagal, tapi di mana hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi seseorang. Ya, Nah, ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi itu, apakah yang perlu dirubah ekspektasinya atau mungkin targetnya yang perlu dirubah, Bang Arif? Apa caranya yang perlu dirubah? Dua-duanya sangat mungkin. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Itu hasil dari kita nanti melakukan evaluasi. Jadi bisa yang diubah adalah target hasilnya, bisa juga yang kita, berarti ekspektasinya kan, bisa juga yang kita ubah adalah action atau effortnya. Dua-duanya bisa. Nah, yang mana yang lebih tepat kita lihat dari hasil evaluasi. Hanya saja yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ada satu kompetensi yang kita harus miliki, ini life skill yang penting diajarkan kepada anak-anak sejak kecil adalah melakukan self evaluation. Kalau istilah kita melakukan muhasabah gitu ya. Ini harus dilatih supaya kita itu lebih tenang, lebih rasional, lebih dalam, lebih dapat kenapa sih saya gagal. Karena kan bisa jadi tadi ekspektasinya memang tidak realistis. Ekspektasinya bukan masalah kita tidak boleh bermimpi besar, bukan. Tapi ekspektasinya memang nggak connect sama effortnya. Atau mungkin effortnya yang harus diubah. Bisa dua-duanya. Tapi intinya ini adalah hasil dari evaluasi yang jujur. Ketika kita mampu melakukan evaluasi, muhasabah yang jujur, akan ketemu nanti. Apa sih yang mesti saya perbaiki, apa yang mesti saya ubah. Kenapa saya katakan ekspektasi? Karena kadang-kadang begini juga. Kita mengekspek sesuatu yang memang bukan, tanda kutip ya, bukan jatah kita. Gitu ya. Allah itu kan maha adil ya. Allah itu tahu pasti apa yang merupakan jatah kita. Ya. Kalau saya expect saya jadi penyanyi misalnya gitu dan sukses juara di The Voice gitu misalnya, ini kan agak ajaib ya. Itu malaikat bisa ketawa Mas gitu. Karena saya kalau nyanyi itu orang terharu ya, nadanya do semua gitu. Betapapun saya keras berusaha, ini targetnya ekspektasinya ini bukan buat gua, bukan buat saya gitu. Jadi harus dikoreksi seandainya ada yang seperti itu gitu ya. Tapi bisa juga tadi ini udah oke. Ya. Anak milenials, dia lulusan IT, dia ngerti IT ya, dia bikin startup, dia perusahaan digital gitu kan ya, dia expect kemudian dia dapat investor. Ini kan tracknya udah bener. Nah, ketika dia fail, besar kemungkinan bukan persoalan ekspektasinya, tapi persoalan effortnya. Effortnya harus dia perbaiki, actionnya harus dia perbaiki. But again, yang mana yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya, ini adalah hasil dari sebuah proses evaluasi yang adil, yang menyeluruh, dan yang terbuka. Kenapa saya garis bawahi terbuka? Karena besar kemungkinan ketika kita melakukan evaluasi terhadap kegagalan, failure, atau hasil yang nggak sesuai dengan harapan, kita tidak cukup melibatkan diri kita saja. Kita perlu melibatkan orang lain. Tapi tentu tidak sembarang orang lain, Mas. Karena kita kan punya banyak teman, dan kadang-kadang teman kita ini ekstrim. Ada yang nice friends, ada yang merupakan haters. Nice friends ini kan ngomongnya manis-manis doang ya. Jadi kalau kita berharap mereka mengevaluasi, ngasih feedback, kalau ngomong kosong gitu. Kebaikan semua ya. Betul. Lu nggak salah, itu memang situasi tidak mendukung segala macam. Gitu ya. Ada pula haters. Ya memang dia nggak suka sama kita. Jangan kira kalau kita sukses semua orang suka kan, nggak juga kan. Nah, para haters ini ya pasti membuat kita down terus. Udahlah, emang lu nggak bisa di situ, lu sudah lupa gitu ya. Nah, carilah teman itu yang saya sebut kategorinya good friends. Good friends ini seringkali casingnya nggak enak, Mas. Kalau ngomong kritik, pedas, tajam, terbuka, mulutnya mungkin nggak disekolahin to the point. Tapi kalau kita renungkan, pil pahit yang mereka sampaikan pada kita itu benar gitu loh. Nah, sehingga peliharalah sebanyak mungkin good friends ini, gitu ya. Dekatlah dengan mereka, karena mereka akan jadi mirror yang adil, relatif jernih ya. Cermin yang relatif jernih untuk membuat kita bisa melihat apa yang merupakan penyebab dari failure kita. Kenapa hasil yang kita harapkan, hasil yang kita peroleh nggak sesuai dengan harapan. Itu ya. Jadi tadi terbuka ini penting karena seringkali ya kita ini punya blind spot ya Mas ya. Ada sisi yang kita nggak bisa lihat, itu tuh butuh feedback dari orang lain. Gitu, Mas. Nah, ketika kita bangkit dari kegagalan, tadi kan ada faktor dari diri sendiri dan juga faktor
dari luar. Seberapa besar sih faktor dari luar ini sangat bisa berpengaruh untuk kita bangkit dari kegagalan, Bang Arif? Iya, gini, faktor dari luar ini pasti kita butuhkan. Jadi orang-orang yang bisa membantu kita bangkit. Tapi menurut saya jangan pula gantungkan diri sama mereka. Oke. Kalau berapa persennya saya nggak bisa pastiin. Tapi intinya begini, dengan atau tanpa orang lain, kita harus bisa dan mampu untuk bangkit. Oke. Dengan atau tanpa orang lain. Ini perlu saya garis bawahi, terutama kalau bicara sama teman-teman, anak-anak millennials. Karena begini, bro, saya pengen ngomong gitu ya. Dunia sekarang ini isinya orang-orang sibuk. Ya kan? Orang-orang yang sebenarnya dia nggak mau egois. Tapi memang tuntutannya begitu, waktu terbatas, begitu banyak target. Jadi seringkali orang itu nggak sempat merhatiin orang lain. Punya target sendiri ya, Bang? Betul ya, ada PR-PR yang dia belum selesaikan gitu kan ya. Dia sih bukan orang yang egois, tapi nggak sempet aja gitu ya. Jadi kalau sekarang hidup kita masih melo-melo, kenapa lu nggak bangkit? Ya karena nggak ada yang bantuin. Aduh ya Allah, hari begini ya kan ya, nanti kita semakin terpuruk ya. Bangkitlah dengan kekuatan Anda sendiri. Kita ini Muslim. Kita diajarkan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi kemampuan kita. Nah, tinggal carilah di mana itu pusat-pusat kekuatan itu dan bangkit dengan kekuatan Anda sendiri. Kalau ada orang lain membantu, anggaplah itu bonus. Jangan jadikan itu sebagai inti dan Anda berpatokan kalau nggak ada yang bantu, gue nggak bisa bangkit. Itu jangan ya. Kembali semua orang sibuk mas sekarang, ya kan? Jangan-jangan orang yang kita lihat cerah ceria itu juga punya masalah yang mungkin jauh lebih berat dari kita. Hanya saja mereka orang-orang yang jauh lebih optimis dan mampu mengelola dirinya. Gitu, mas. Oke, baik. Berarti bangkit dari diri sendiri ya, Bang Arif ya? Iya. Kadang kita menceritakan masalah kepada orang lain ya, masalah dia lebih besar kadang. Betul. Cuman dia mampu mengendalikan, mampu meredamnya dan dia tersenyum. Gitu. Oke, baik. Nah, Bang Arif, ini ada kata-kata yang bilang bahwa bersyukurlah atau beruntunglah bagi kamu yang pernah gagal daripada tidak pernah gagal sama sekali. Apakah gagal satu hal yang bisa diwajarkan gitu, satu kewajaran, Bang Arif? Iya. Saya setuju dalam artian begini. Hidup ini kan sebenarnya adalah sekolah, mas. Ya, jadi sekolah yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan di kampus, bukan di sekolah kita dulu, tapi dalam kehidupan. Oke. Dan cara Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita itu banyak. Jadi banyak mata pelajarannya, banyak metodenya, dan salah satunya adalah dengan memberikan kepada kita tanda kutip kegagalan. Oke. Jadi ketika kita minta kepada Allah, kita kan seringkali minta kepada Allah keteguhan. Kita minta kepada Allah kekuatan. Jangan bayangkan Allah akan berikan pada kita gitu ilham gitu lebih kuat gitu ya. Enggak. Kita bukan pahlawan super ya. itu film kartun. Allah akan mengirimkan kepada kita apa? Cobaan, tantangan, failure gitu loh. Sehingga kita berpikir gitu. Makanya banyak ayat itu ujungnya afala ta'qilun gitu ya. Apakah kamu tidak berpikir gitu. Nah, kita nggak mungkin mikir kalau nggak ada rangsangannya kan. Bener nggak? Ketika kita dikasih rangsangan, kemudian berupa kegagalan salah satunya, itu rangsangan. Kita akan berpikir. Dan ketika itulah kemudian life skill kita bertambah, quality of life kita meningkat gitu. Dan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik kalau kita mampu merespon kegagalan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi anggaplah kegagalan itu sebagai mata pelajaran. Sebagai mata pelajaran, sebagai subject matters dalam hidup yang Allah kirimkan untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga ada orang yang seringkali mengalami kegagalan, gagal lagi, dan selalu jatuh di kegagalan yang sama. Ya, apa yang salah dari mereka sebenarnya? Ya, nah ini bicara masalah failure, ini dekat dengan mistakes kan gitu ya. Ada 3 kategori mas. Nah gitu, yang 2 nggak oke, yang 1 oke. Nah mana yang nggak oke, mana yang oke. Ada kegagalan atau mistakes itu yang seringkali saya sebut penyebabnya adalah stupidity. Gitu ya. Kenapa saya sebut stupidity? Tadi itu yang mas bilang. Dia gagal di lubang yang sama, jatuh di lubang yang sama, dia bikin mistakes yang sama, gitu loh. Itu kan stupidity kan. Kan kita udah belajar peribahasa waktu kita SD kan. Keledai saja tidak pernah jatuh atau tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah terus banyak yang ngeles, iya mas kita kan bukan keledai, jadi boleh dong 3 ya kan. Ngaco lu gitu kan ya. Nah ini yang mohon maaf saya sebut sebagai stupidity. Ini kegagalan yang nggak ada value-nya. Gitu. Yang kedua, ini temannya stupidity, tapi agak beda, ini ignorance mas. Ada orang fail itu karena dia ignorance. Ignorance itu artinya apa sih? Dia itu mengabaikan sesuatu yang secara teoritis kalau lu abaikan lu bakal gagal. Artinya udah ada ilmunya, itu bukan hal baru gitu mas.
teman saya uring-uringan. Jadi dia itu mau balik dari Hong Kong ke Indonesia. Beli tiket mahal kan Mas. Tiketnya bisnis kelas pula. Gitu ya. Kenapa dia terlambat bangun di apartemennya Mas. Gitu. Kenapa dia terlambat bangun? Di apartemen dia tinggal sendiri. Dia tidak pakai alarm, dia tidak pakai apa-apa gitu kan. Dia berharap dia bisa bangun. Iya, ya gimana ya? Kan bukan lu doang yang pernah kesiangan bangun gara-gara nggak pakai alarm ya. Ini ignorance. Ini nggak tahu diri aja dia gitu kan ya. Saya orang yang tahu kalau saya tidur itu gempa bumi pun agak susah membangunkan saya Mas. Jadi kalau saya mau pergi dengan flight pagi misalnya ada perjalanan keluar kota dengan flight pagi, apa yang saya lakukan? Terus saya alarm tuh bisa berlapis Mas. Bahkan saya kasih tahu istri, nih bangunin saya ya gitu kan. Terus saya kasih tahu kalau ayah saya sedang nginep di rumah, serumah tuh saya kasih tahu. Jadi pas jam, misalnya saya mau bangun jam 3 gitu, itu kayaknya serumah tuh bangunin saya. Karena ada yang namanya Murphy's Law, hukum Murphy. Hukum Murphy itu kalau disederhanakan begini, sesuatu yang berpotensi untuk jadi masalah, kalau dia tidak di take care, itu akan jadi masalah beneran Mas. Sesuatu yang berpotensi membuat kita gagal, kalau berpotensi itu artinya apa? Sudah ada konsepnya kan, kita udah tahu itu ada potensi di situ. Terus kita do nothing gitu. Jangan marah kalau lu benar-benar gagal gara-gara itu. Ini namanya gara-gara ignorance. Nah, stupidity sama ignorance ini kegagalan yang menurut saya nggak meaning, nggak ada ininya, nggak ada nilai. Nah, yang ketiga ada failure atau mistakes yang terjadi karena dia memang school fee, ongkos belajar. Ini yang saya bilang tadi, Allah mengirimkan kegagalan itu buat kita mungkin sebagai bagian dari proses pendewasaan kita. Yang kayak gimana? Kita sudah merasa yakin betul kita do the best. Tapi memang ini sesuatu yang baru Mas. Challenge-nya sesuatu yang baru, belum ada polanya, belum ada teorinya, kita belum punya pengalaman di situ, emang gak ada yang bantuin kita. Kita fail karena baru ketemu faktor di tengah jalan yang kita baru tahu, oh ada ternyata faktor ini. And then we fail. Nah ini school fee. Bersyukurlah kalau kita gagal dalam bentuk yang seperti ini. Bisa belajar. Artinya ini adalah kita belajar hal baru dan mudah-mudahan kita jadi lebih pintar dibanding sebelumnya. Tapi bersedihlah kalau kegagalan Anda adalah kegagalan tipe 1 dan tipe 2 Mas. Gitu ya. Anda nggak akan pinter-pinter. Beneran. Kita cuma buang-buang waktu, buang-buang umur. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita closing, Marif, mungkin bisa dikasih tips singkat agar bisa bangkit segera dari sebuah kegagalan, Bang Arif. Iya. Kita sering terpuruk di lubang kegagalan itu karena kita merasa lemah. Ya, kita lemah, kita nggak punya energi karena memang dihantam kegagalan itu nggak enak banget ya kan. Rumusnya ada bukan rumus, bukan nasihat juga ya. Tipsnya begini. Ya kalau kita lemah, carilah kekuatan dari sumber yang memang layak untuk kita andalkan ya. Dan tentu sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang beragama, sumber kekuatan itu adalah Allah. Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran di surah At-Talaq, Allah sudah janjikan bahwa yang namanya jalan keluar, yang namanya kemudahan, yang namanya rizki, itu akan Allah berikan bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang takwa. Gitu ya. Dan menurut saya, salah satu ukuran takwa itu adalah orang ini punya husnuzan, punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita punya prasangka baik kepada Allah, saya yakin hidup kita jadi lebih lapang dan lebih ringan. Sehingga kita punya energi yang lebih untuk mengatasi dan bangkit dari kegagalan. Sebaliknya, kalau kita berseuzon sama Allah, kita menganggap hidup tidak adil dan macam-macam, itu dramanya malah jadi panjang lebar, Mas. Drama ini yang menghabiskan energi. Jadi energi kita mestinya kita gunakan secara rasional untuk membedah kegagalan ini, mencari solusi, malah habis buat drama tadi. Oleh karena itu menurut saya be rational, kembalikan semuanya pada Allah dan kemudian buka saja lembaran baru dengan action yang baru. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk move on atau untuk bangkit. Gitu, baik. Sahabat iDream, terima kasih Bang Arif sudah bersama kita hari ini dan semoga bermanfaat ini untuk Anda sahabat iDream yang menyaksikan kita hari ini, mungkin yang mengalami kegagalan ya, dan atau mungkin juga yang merencanakan sesuatu agar tidak gagal. Mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan tadi yang sudah dibagi oleh Bang Arif. Sekali lagi terima kasih Bang Arif dan juga sahabat iDream yang sudah menyaksikan kita di 1044 AM iDream Radio. Dan untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan saya ajak juga untuk Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store, terutama untuk Anda yang menggunakan Android dan bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang negara Anda.
Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.